Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin sidang jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini malam ke-25 di bulan suci Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga 24 Ramadan yang lewat ini insya Allah diterima semua amal kebaikan kita, dan di sisa hari yang terakhir ini tidak berapa lama lagi kita bersabar hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sebagaimana nama masjid kita sampai selesai Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema ceramah kita pada malam hari ini adalah anak, antara dia adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebaliknya sumber musibah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita ini, kalaupun kita memiliki segalanya secara ekonomi, rumah kita mewah, bahkan perlengkapan rumah tangga serba luks, dilengkapi lagi dengan kendaraan mewah, punya rumah di mana-mana, bukan hanya di Blok L ini, ada juga di tempat lain. Sekalipun semua fasilitas hidup itu kita miliki, tapi kalau kita tidak punya anak, tentu ada sesuatu yang kurang di dalam kehidupan kita ini. Maka tidak usah heran hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat seperti Nabi Ibrahim alaihissalam sampai usia 80 tahun terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah karuniakanlah kami putra yang soleh. Kita jumpai begitu banyak orang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sudah masuk usia pernikahan 10 tahun, 15 tahun, tapi belum memiliki anak, gelisah. Bagaimana agar supaya bisa mendapatkan keturunan? Segala macam dilakukan, berobat sana sini, pergi ke tempat-tempat di mana katanya ada orang pintar di sana. Bahkan kadang sampai merogoh kocek yang dalam, harus membayar ratusan juta pun tidak masalah, agar supaya bisa memiliki seorang anak dengan proyek bayi tabung. Sungguh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadiran anak inilah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebagai zina. Apa yang zina hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Dia adalah perhiasan. Mari kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Disebutkan hadirin yang
Yang tentu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang tidak memiliki anak tentu selalu mendambakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kedudukan anak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dia adalah tafakhur. Apa itu tafakhur? Dia adalah kebanggaan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, wa tafakhurun bainakum wa takathurun bil amwal wal aulad. Jadi harta dan anak itu adalah sumber kebanggaan. Coba kita lihat, kalau ada di antara jamaah sekalian yang kalau memiliki anak terus lulus di perguruan tinggi yang munafik pada jurusan-jurusan tertentu yang banyak peminatnya, tapi dia bisa tembus, suatu kebanggaan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita terus sebut nama anak kita, alhamdulillah. Anak saya masuk di perguruan tinggi A, jurusan A, prodi A. Ketika anak kita bisa selesai sarjana, lebih bangga lagi kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika anak kita menjadi seorang dokter, bukan main bangganya lagi kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika dia sudah jadi magister, bangga lagi kita, dia sudah master, sudah S2, Masya Allah. Masuk di perguruan tinggi yang ikatan dinas, bangga lagi kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Langsung setelah selesai dapat pekerjaan, bahkan belum dia bekerja masih kuliah sudah dapat duit. Ini adalah kebanggaan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Saya teringat dulu ketika kami berhaji 2017, ada salah seorang anak dari salah seorang kawan kami. Pada waktu itu ada pertemuan yang dihadiri oleh beberapa alumni Timur Tengah. Maka sang anak tersebut didaulat untuk ngaji dia. Karena bacaan Qur'annya sangat merdu, Masya Allah. Pada pertemuan itu hadir duta besar Saudi. Maka apa kata sang duta besar tersebut? Insya Allah sebentar saya akan berikan hadiah kepada anak tersebut. Wah, ini orang yang ada pada waktu itu kira-kira apa hadiahnya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Masya Allah, bukan main. Apa hadiahnya? Pada saat penutupan diberikanlah pengumuman bahwa sang anak tersebut karena bacaan Qur'annya diberikan hadiah oleh sang duta besar naik haji. Bukan hanya anak tersebut, tapi kedua orang tuanya. Masya Allah, kedua orang tuanya dan anak tersebut diberikan hadiah haji. Karena kenapa? Karena bacaan Qur'annya. Saya saksikan sendiri hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Di Arafah, baru kita tiba di Arafah, baru kita yang lagi menggelar tikar di situ, tiba-tiba ada lagi orang yang menghampiri sang anak tersebut, langsung mengeluarkan duit dari kantongnya. Berapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah? 1.000 rial. Bukan hanya itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita pulang di Jeddah, ada pertemuan dengan para muslimin, orang-orang yang menjadi donatur yang berangkat haji dari negara-negara Asia dan Afrika. Anak itu disuruh lagi untuk ngaji. Maka apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Setelah ngaji, maka orang-orang Arab yang mendengarkan begitu bagusnya bacaan sang anak tersebut, yang usianya kurang lebih 10 tahun waktu itu, dipanggil lagi sang anak itu. Satu-satu mencium kening anak tersebut dan memeluknya. Dikasih lagi duit. Ada yang kasih 100 rial, ada yang kasih 100 dolar, macam-macam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bukan main. Kalau kita punya anak seperti itu, ini adalah suatu kebanggaan yang luar biasa. Karena kita memiliki seorang anak yang memiliki kelebihan dan diakui oleh orang banyak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, anak itu dia adalah penyejuk mata, qurrata a'yun. Bukankah doa yang senantiasa kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabb,
karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan yang soleh-soleha, dan kalau Allah takdirkan dari pasangan tersebut lahir anak-anak yang qurrata a'yun, penyejuk pandangan kita. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seorang ayah dia meninggalkan rumahnya pergi jauh, bahkan meninggalkan tempatnya dia dilahirkan untuk mencari kerja nun jauh di sana. Untuk apa? Untuk sang anak. Ketika dia pulang, ketika dia bertemu dengan anaknya, sekalipun dia capek lelah, tapi begitu melihat anaknya, apalagi anaknya anak-anak yang soleh-soleh, maka hilang itu sakit atau capek yang diderita oleh sang ayah karena mencari nafkah. Kenapa? Karena anaknya qurrata a'yun, anaknya sebagai pelipur lara, ya, penyejuk pandangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang baik-baiknya yang kita sebutkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi ingat, ada sebaliknya. Anak ini adalah amanah dari Allah. Yang mana? Yang pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa anak ini juga selain yang kita sebutkan tadi, dia adalah menjadi sumber fitnah. Apa yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa'lamu annama amwalukum wa awladukum fitnah. Ketahuilah, anak-anak kamu dan harta kamu itu ada yang menjadi fitnah, menjadi ujian bagi kamu. Tidak jarang di antara kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak pergi sholat gara-gara anak. Tidak jarang di antara kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bertengkar antar tetangga karena anak. Tidak baku bicara karena anak. Tidak jarang ada seorang ibu rela untuk jadi maling di minimarket atau di mal-mal karena anak. Ketika ditanya kenapa ibu mencuri, dia bilang anak tugasnya tidak ada susunya, terpaksa saya maling. Dan beberapa kasus-kasus yang lain, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini berarti anak bisa menjadi sumber fitnah, bisa menjadi ujian kepada kita sekalian. Dan yang namanya ujian ada dua saja, ada yang lulus dalam ujian tersebut, ada yang tidak lulus. Kalau kita ikut ujian kan demikian, kadang kita lulus dengan ujian yang kita lalui, tapi tidak jarang juga kita gagal dalam ujian tersebut. Dan begitulah fenomena yang kita saksikan pada hari ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini menandakan kepada kita hati-hati, anak bisa menjadi sumber fitnah. Tapi ada yang lebih berbahaya. Kalau hanya sekedar sumber fitnah atau ujian, maka itu seperti yang saya katakan tadi, kita bisa lalui atau tidak tergantung pada kita. Yang berikut ini yang berbahaya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum wahdharuhum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya di antara istri-istri kamu dan anak-anak kamu ada yang menjadi musuh bagi kamu, maka hati-hati kamu. Dalam beberapa waktu yang lalu heboh di negeri kita ini gara-gara seorang anak akibat karena cinta monyet kemudian berujung pada perkelahian, ada pengeroyokan, kemudian akhirnya sang anak yang dikeroyok itu koma. Dan dicari tahu siapa anak tersebut. Rupanya anak ini adalah seorang pejabat, anak pejabat tinggi di negeri ini. Diperiksa medsosnya, diperiksa IG-nya, diperiksa Facebooknya dan sebagainya. Luar biasa segala macam penampilan. Akhirnya dipertanyakan siapa ayahnya, apa kerjanya, berapa gajinya, kok punya mewah, rumah ini punya harta ini dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya bukan hanya dia, diperiksa juga yang lain, sekian ratus orang lain. Bukan hanya itu, departemen sebelahnya juga kena, bagian yang sebelah juga kena, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan terakhir kita dengarkan orang tuanya akhirnya menjadi tersangka. Ini gara-gara apa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Karena anak. Kalau di dunia ini saja bisa menyengsarakan orang tuanya, bisa membuat orang tuanya menjadi bahaya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana nanti di akhirat?
jauh lebih parah lagi. Jangan sampai di antara kita ini merasa tenang dan nyaman salat dan istiqamah. Begitu enaknya salat dengan AC, dengan karpet yang tebal, kemudian di kanan kiri tidak ada anak kita. Kemana anak kita? Pertanyaan, di mana anak kita? Anak kita ada di rumah. Apa yang dia bikin anak kita di rumah? Anak kita main game. Apa anak kita dia puasa tidak puasa? Apa yang anak kita salat tarawih tidak salat tarawih? Maka ketahuilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di hadapan Allah anak kita nanti akan mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul bapak saya haji, betul ibu saya haji, tapi dia tidak pernah peduli saya sebagai anaknya. Tidak pernah dia pedulikan saya. Tidak pernah dia ajak saya ke majelis taklim, tidak pernah hadir dalam kajian pengajian. Saya tidak dididik dengan baik, tidak pernah diajarkan agama dengan baik. Maka ya Allah, sebelum saya masuk ke dalam neraka, saya lihat bapak ibu saya juga masuk ke dalam neraka. Kira-kira bagaimana ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Kalau anak kita protes di hadapan Allah, gara-gara kita tidak becus sebagai ayah, tidak becus sebagai ibu, tidak becus sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita. Olehnya kemana kita ini banyak introspeksi diri. Jangan sampai kita ini hanya menyalahkan simpulan-simpulan saja. Kita banyak menyalahkan ya pada siapa misalnya, mau gara-gara ini negeri ini kacau, gara-gara ini begitu sebagai kita salah-salahkan orang. Tapi kita tidak pernah introspeksi pada diri kita. Negeri ini ikut kacau balau karena kita sebagai ayah, sebagai orang tua tidak becus menjadi ayah dan menjadi orang tua. Mari kita yang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita menjadi orang tua, menjadi pengurus masjid yang ramah pada anak. Jangan sampai kita mau samakan anak itu dengan apa yang ada di kepala kita. Kita mau memberikan tindakan sama anak kita terhadap ya seperti yang ada pada diri kita. Tentu tidak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh itu mari di akhir daripada ceramah kita ini, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah berhenti dalam berdakwah mengajak anaknya sampai anaknya sudah mau tenggelam di lautan. Dia tahu persis bahwa kalau dia tidak naik di atas kapal bahteranya Nabi Nuh alaihissalam, anak itu pasti akan tenggelam dan mati. Tapi coba kita lihat kasih sayang Nuh alaihissalam. Dia terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mengatakan kepada anaknya dengan perkataan kalimat yang begitu indah, ya bunayya. Dia tidak mengatakan ya beni, wahai anak laki-lakiku. Tidak mengatakan atau seperti barangkali kita kalau sekiranya seperti ya dong pada kemari kau naik kau di atas kapal, kau mau tenggelam. Tapi dia tetap mengatakan ya bunayya, irkab ma'ana. Ya, wahai anakku, wahai anakku, mari naik di atas kapal supaya kita sama-sama selamat. Nah, apakah kita juga ini sudah melakukan hal yang sama? Sudah maksimalkan pendidikan yang kita berikan kepada anak kita? Jangan-jangan kita mau anak kita masuk surga, anak kita mendapatkan ini dan itu, tapi kita tidak berikan fasilitas terbaik untuk mereka menjadi orang-orang yang baik yang bersama kita di dunia ini dan bersama di akhirat di dalam jannah. Walaupun itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, masih ada waktu ini berapa hari lagi kita gunakan ajalah anak kita, apalagi malam 5 ini. Tadi diumumkan ada sholat lain. Kalau datang ke sholat lain kasih bangkonya anak, ajak tungki sama di masjid ini untuk melakukan sholat lain. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa terbebas seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Inilah yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.